Hari ini kebetulan lagi libur kerja dan pengen banget bikin cemilan. Kali ini cemilannya adalah roti sobek tanpa isian. Roti sobeknya ini bener-bener gembul dan ini teksturnya lembut banget. Khusus untuk pemula, kalau kalian ngikuti step by stepnya dan kalau bahannya bener-bener pas, insya Allah ini tuh dijamin anti gagal. Karena resep ini udah beberapa kali aku rebake dan alhamdulillah nggak pernah gagal. Untuk resep lengkapnya udah aku tulis di deskripsi box. Silakan teman-teman kalau mau rebake boleh banget di screenshot aja. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama masukkan tepung terigu protein tinggi, tambahkan gula pasir, dan sini aku pakai dua macam telur. Yang pertama di sini aku pakai kuningnya aja dan yang kedua aku pakai telur utuh. Selanjutnya masukkan ragi dan juga aku tambahkan sedikit softener supaya hasilnya itu jadi lebih lembut. Untuk margarin seperti biasa aku selalu masukin di awal. Kalau teman-teman mau masukin di akhir bersamaan dengan garam juga nggak apa-apa. Tambahkan susu cair dingin, kemudian di sini aku mau tambahkan susu bubuk juga supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Setelah itu tinggal di mixer sampai adonannya tuh setengah kalis. Ini kurang lebih memakan waktu selama 10 menit aja. Nah, nanti kalau adonannya udah setengah kalis, barulah kita boleh memasukkan garam. Fungsi garam dimasukkan di akhir supaya tidak mengganggu kerja ragi ya. Karena kalau garamnya dimasukin di awal, biasanya raginya bakalan kalah dan dia nggak akan aktif lagi. Jadi nanti rotinya itu bakalan bantet. Nah, ini adonannya sudah setengah kalis, lanjut kita mau tambahkan garamnya. Fungsi garam di dalam roti selain menambah cita rasa, dia juga akan membuat serat-serat pada roti itu menjadi lebih kokoh. Jadi ketika keluar dari oven nanti dia nggak akan mudah kempes. Nah ini adonannya tinggal diuleni lagi sampai benar-benar kalis elastis. Untuk waktunya ini memakan waktu sekitar 5 menit aja, ini menyesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Untuk mengetahui bahwa adonan kita udah benar-benar kalis elastis, kita boleh rentangkan seperti ini. Kalau adonannya nggak mudah sobek dan bisa membentuk window pane, artinya adonan kita itu sudah benar-benar kalis elastis dan siap untuk dipotong dan ditimbang. Sebelum dipotong-potong dan ditimbang, di sini aku mau bulat-bulatin dulu supaya teksturnya itu padat, jadi dia akan lebih mudah ketika dipotong. Supaya nggak kerja dua kali, di sini mau aku langsung potong dan timbang aja, kemudian aku mau proofing. Jadi nanti ketika setelah selesai proofing pertama, ini nanti tinggal dibentuk-bentuk, kemudian di final proofing. Tapi semua kembali pada kebiasaan masing-masing ya, kalau aku sih setiap bikin roti atau donat selalu seperti ini. Nah untuk doughnya ini aku timbang sekitar 50 gram, ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya kalau dough 50 gram itu nanti hasilnya bakalan jadi lebih gemoy. Setelah dipotong dan ditimbang, ini dibulet-buletin, kita rounding aja, asal-asal aja sih, ini nggak perlu terlalu padat, tapi aku lebih suka kalau bagian permukaannya itu halus. Selanjutnya proofing adonan selama 30 menit sampai adonannya rileks dan bisa dibentuk. Ambil satu buah adonan, kemudian ini pipihkan. Di sini aku pipihkannya menggunakan bantuan rolling pin. Karena ini roti sobeknya tanpa isian, setelah kita gilas, ini tinggal dibalik dan dibentuk bulat lagi seperti ini. Kalau teman-teman mau tambahkan isian juga boleh, biasanya sih aku tambahkan isian coklat atau tidak keju manis. Cuma kali ini aku lagi mengurangi konsumsi gula, jadi aku cukup makan yang seperti ini aja. Nah, setelah dibulat-bulatin seperti ini, kita simpan aja untuk kemudian nanti ditata di atas loyang. Setelah semua selesai, ini tinggal ditata di atas loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 x 20 cm. Adonannya di sini berisi 9 buah dengan dough 50 gram. Setelah itu tinggal final proofing selama 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini rotinya udah selesai di final proofing. Selanjutnya sebelum di oven, di sini aku mau olesi dulu dengan susu cair. Kalau teman-teman suka, boleh banget diolesi juga dengan egg wash. Itu warnanya nanti bakalan lebih cakep. Jadi egg wash itu campuran kuning telur dan juga susu cair. Setelah selesai, lanjut oven dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit.
Atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Jangan lupa ovennya dipanaskan 10 menit sebelum rotinya masuk ya, supaya nanti ketika adonan masuk, suhu di dalam oven itu sudah stabil. Nah, ini roti sobeknya udah jadi, ini mau langsung aku keluarkan aja dari loyangnya, ini masih dalam keadaan panas banget ya teman-teman. Oh iya, untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang, sebaiknya itu menggunakan kertas seperti ini di bagian bawahnya. Di sini aku pakai kertas nasi aja, tapi ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Karena loyang aku tuh tipikal loyang yang suka lengket gitu, karena sering banget aku pakai untuk bikin bolu kukus. Jadi daripada rotinya rusak, di situ aku pakai pengalas aja. Selain lebih mudah mengeluarkannya, hasilnya juga jadi lebih cantik dan rapi. Untuk rotinya nih sebelum disajikan dalam kondisi panas, di sini aku mau olesi dengan margarin yang cair supaya hasil akhirnya itu jadi lebih glowing. Kalau mau pakai margarin yang padat juga boleh karena ketika diaplikasikan ke roti nanti dia bakalan meleleh. Dan ini roti sobeknya udah jadi, untuk bentuknya ini benar-benar tinggi. Dan untuk tekstur di bagian dalamnya itu lembut banget. Tapi meskipun lembut, ini tuh di bagian luarnya nggak gampang kempes. Coba lihat, itu dia langsung kembali ke bentuk semula. Nah, kalau rotinya ini untuk stok sampai besok, sebaiknya ditaruh di wadah yang tertutup supaya rotinya itu nggak kering. Ini aku mau spill bagian dalamnya ke kalian supaya kalian lihat ini lembut banget guys. Kalau aku suka banget makan roti sobek ini dicelupin ke dalam kopi susu yang panas. Kalau kalian tim yang mana nih? Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Yuk jangan lupa recook ya. Happy cooking!